Om Swastiastu, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi akuntansi manajemen publik yang anggotanya terdiri dari saya sendiri sebagai moderator. Nama saya Ustede Canika Cahyani dengan NIM 2217051032 juga selaku sebagai presentator pertama. Dan teman saya Nilo Putu Yudiani sebagai presentator kedua. Dengan NIM 2217051037. Adapun subbahasan yang akan kita bahas pada bab 3 ini yaitu yang pertama definisi akuntansi manajemen sektor publik, yang kedua akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi, yang ketiga akuntansi sebagai pengendalian organisasi, keempat proses pengendalian dan pengorganisasian manajemen organisasi sektor publik. Dan yang terakhir peran akuntansi manajemen sektor publik. Baik, subbahasan pertama yaitu definisi akuntansi manajemen sektor publik akan saya bahas sendiri. Peran utama akuntansi manajemen sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer sektor publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Informasi akuntansi diberikan sebagai alat atau sarana untuk membantu manajer menjalankan fungsi-fungsi manajemen sebagai tujuan organisasi dapat tercapai. Akuntansi manajemen merupakan bagian dari suatu sistem pengendalian manajemen yang integral. Menurut 1981 mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakumulasian, penganalisisan, penyiapan, penginterpretasikan, dan pengomunikasian informasi finansial yang dapat digunakan oleh manajemen perencanaan, evaluasi, dan pengendalian organisasi serta untuk menjamin bahwa sumber daya digunakan secara tepat dan akuntabel. Chartered Institute of Management Akuntan mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu bagian integral dari manajemen yang terkait dengan mendefinisikan penyajian dan penginterpretasian informasi yang digunakan untuk yang pertama perumusan strategi, yang kedua perencanaan dan pengendalian aktivitas, yang tiga pengambilan keputusan, yang keempat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, yang kelima pengungkapan kepada shareholder dan pihak luar organisasi, dan yang keenam pengungkapan kepada karyawan, terakhir yang ketujuh yaitu perlindungan aset. Pada dasarnya prinsip akuntansi manajemen sektor publik tidak banyak berbeda dengan prinsip akuntansi manajemen yang diterapkan pada sektor swasta. Akan tetapi harus diingat bahwa sektor publik memiliki perbedaan sifat dan karakteristik dengan sektor swasta, sehingga penerapan teknik akuntansi manajemen sektor swasta tidak dapat diadopsi secara langsung tanpa dimodifikasi. Kemudian subbab yang kedua yaitu akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi. Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategik, taktis, dan melibatkan aspek organisasional. Dalam hal perencanaan, organisasi akuntansi manajemen berperan dalam pemberian informasi historis dan prospektif untuk memfasilitasi perencanaan. Proses perencanaan juga melibatkan aspek perilaku, yaitu partisipasi dalam pengembangan sistem perencanaan, penetapan tujuan, dan pemilahan alat yang paling tepat untuk memonitoring perkembangan pencapaian tujuan. Perencanaan organisasi sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi keadaan di masa yang akan datang. Bagi tiap-tiap jenis organisasi, sistem perencanaan berbeda-beda tergantung pada tingkat ketidakpastian dan kestabilan lingkungan yang mempengaruhi. Semakin tinggi tingkat ketidakpastian dan ketidakstabilan,
lingkungan yang dihadapi organisasi, maka diperlukan sistem perencanaan yang semakin kompleks dan canggih. Dalam organisasi sektor publik, lingkungan yang mempengaruhi sangat heterogen. Faktor politik dan ekonomi sangat dominan dalam mempengaruhi tingkat kestabilan organisasi. Informasi akuntansi diperlukan untuk membuat prediksi-prediksi dan estimasi mengenai kejadian ekonomi yang akan datang dikaitkan dengan keadaan ekonomi dan politik saat ini. Sementara itu, tingkat ketidakpastian turbulensi yang dihadapi sektor publik di masa-masa mendatang akan semakin tinggi. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh pesatnya teknologi informasi yang merambat ke seluruh sektor, termasuk ke sektor publik. Sebagai misal, perkembangan internet menyebabkan munculnya gagasan dikembangkannya e-government. E-government merupakan upaya untuk memperbaiki proses dan prosedur administrasi di pemerintahan dengan menggunakan teknologi informasi atau internet agar memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan kepada stakeholder-nya. Selain itu, globalisasi juga turut menyumbang semakin tingginya tingkat ketidakpastian dalam era globalisasi, yang mana antara negara satu dengan negara lainnya seolah-olah tanpa batas, maka peristiwa di suatu negara akan dengan cepat mempengaruhi negara lain. Untuk itu, akuntansi sebagai alat perencanaan memiliki peran yang sentral dalam menentukan arah organisasi. Adapun informasi akuntansi yang sebagai alat perencanaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu informasi yang sifatnya rutin atau ad hoc, yang kedua yaitu informasi kuantitatif atau kualitatif, dan yang ketiga informasi disampaikan melalui saluran formal ataupun informal. Informasi yang sifatnya rutin diperlukan untuk perencanaan yang reguler, misalnya laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran, atau tahunan. Sementara itu, organisasi sektor publik seringkali menghadapi masalah yang sifatnya temporer dan membutuhkan informasi yang segera. Untuk melakukan perencanaan yang temporer, diperlukan informasi yang sifatnya ad hoc. Informasi akuntansi untuk perencanaan dapat juga dibedakan berdasarkan cara penyampaiannya. Apakah informasi akuntansi tersebut disampaikan melalui mekanisme formal ataukah informal? Mekanisme formal misalnya adalah melalui rapat-rapat dinas dan rapat komisi dan sebagainya. Pada organisasi sektor publik, saluran informasi lebih banyak bersifat formal, sedangkan mekanisme informal relatif jarang digunakan. Hal tersebut adalah karena adanya batasan transparansi dan akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, sehingga perencanaan tidak dapat dilakukan secara personal atau hanya melibatkan beberapa orang saja. Dan subbab yang ketiga yaitu akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi. Untuk menjamin bahwa strategi untuk mencapai tujuan organisasi dijalankan secara ekonomis, efisien, dan efektif, maka diperlukan suatu sistem pengendalian yang efektif. Pola pengendalian organisasi berbeda-beda tergantung pada jenis dan karakteristik organisasi. Organisasi bisnis karena sifatnya yang berorientasi pada perolehan laba, maka alat pengendaliannya lebih banyak bertumpu pada mekanisme negosiasi. Meskipun hal tersebut bervariasi untuk tiap organisasi dan tingkat manajemen. Sementara itu, organisasi sektor publik karena sifatnya yang tidak mengejar laba serta adanya pengaruh politik yang besar, maka alat pengendaliannya lebih banyak berupa peraturan birokrasi. Fungsi utama informasi akuntansi pada dasarnya adalah pengendalian. Informasi akuntansi merupakan alat pengendalian yang vital bagi organisasi, karena akuntansi memberikan informasi yang bersifat kuantitatif. Informasi akuntansi umumnya dinyatakan dalam bentuk ukuran finansial, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengintegrasian informasi dari tiap-tiap unit organisasi yang pada akhirnya membentuk gambaran kinerja organisasi secara keseluruhan. Lebih lanjut, informasi akuntansi memungkinkan bagi organisasi untuk mengintegrasikan aktivitas organisasi. Dalam memahami akuntansi sebagai alat pengendalian, perlu dibedakan penggunaan informasi akuntansi sebagai alat pengendalian keuangan dengan akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi.
Pengendalian keuangan terkait dengan peraturan atau sistem aliran uang dalam organisasi, khususnya memastikan bahwa organisasi memiliki likuiditas dan solvabilitas yang cukup baik. Sementara itu, pengendalian organisasi adalah terkait dengan pengintegrasian aktivitas fungsional ke dalam sistem organisasi secara keseluruhan. Pengendalian organisasi diperlukan untuk menjamin bahwa organisasi tidak menyimpang dari tujuan dan strategi organisasi yang telah ditetapkan. Pengendalian organisasi memerlukan informasi yang lebih luas dibandingkan pengendalian keuangan. Informasi yang dibutuhkan lebih kompleks dan tidak sekedar informasi keuangan saja. Sebagai contoh, dalam sebuah usulan investasi publik, informasi yang dibutuhkan untuk pengendalian keuangan adalah berupa prediksi, aliran kas, dan profitabilitas dari investasi tersebut. Sementara itu, untuk tujuan pengendalian organisasi dibutuhkan informasi yang lebih luas meliputi aspek ekonomi, sosial, dan politik dari investasi yang diajukan. Kemudian ada fungsi utama dari informasi akuntansi adalah yang pertama sebagai alat pengendalian karena sifatnya kuantitatif, sebagai alat pengendalian keuangan, dan yang terakhir sebagai alat pengendalian organisasi. Selanjutnya, materi yang keempat akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya akan saya jelaskan tentang proses perencanaan dan pengendalian manajerial dalam organisasi sektor publik. Perencanaan dan pengendalian pada dasarnya merupakan dua sisi dari mata uang yang sama, sehingga keduanya harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Tanpa pengendalian, perencanaan tidak akan berarti karena tidak ada tindak lanjut untuk mengidentifikasi apakah rencana organisasi telah dicapai. Sebaliknya, tanpa ada perencanaan, maka pengendalian tidak akan berarti karena tidak ada target atau rencana yang digunakan sebagai pembanding. Perencanaan dan pengendalian merupakan suatu proses yang membentuk suatu siklus, sehingga satu tahap akan terkait dengan tahap yang lain dan terintegrasi dalam suatu organisasi. Adapun proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik dibagi menjadi 5, yaitu perencanaan dan tujuan sasaran dasar, perencanaan operasional, penganggaran, pengendalian dan pengukuran, pelaporan dan analisis umpan balik. Materi selanjutnya yaitu ada peran akuntansi manajemen sektor publik. Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Dalam organisasi sektor publik, perencanaan dimulai sejak dilakukannya perencanaan strategik, sedangkan pengendalian dilakukan terhadap pengendalian tugas atau tax control. Peran akuntansi dalam manajemen dalam organisasi sektor publik meliputi yang pertama ada perencanaan strategik, yaitu pada tahap perencanaan strategik, manajemen organisasi membuat alternatif program yang dapat mendukung strategi organisasi. Peran akuntansi manajemen adalah memberikan informasi untuk menentukan berapa biaya program dan beberapa biaya suatu aktivitas. Sehingga berdasarkan informasi akuntansi tersebut, manajer dapat menentukan berapa anggaran yang dibutuhkan terkait dengan sumber daya yang dimiliki. Akuntansi manajemen pada sektor publik dihadapkan pada 3 permasalahan utama, yaitu efisien biaya, kualitas produk,
dan pelayanan. Untuk dapat menghasilkan kualitas pelayanan publik yang tinggi dengan biaya yang murah, pemerintah harus mengadopsi sistem informasi akuntansi yang modern. Namun tetap terdapat sedikit perbedaan antara sektor swasta dengan sektor publik dalam hal penentuan biaya. Pada sektor swasta cenderung merupakan engineered cost yang memiliki hubungan secara langsung dengan output yang dihasilkan. Sementara biaya pada sektor publik sebagian besar merupakan discretionary cost yang ditetapkan di awal periode anggaran dan sering tidak memiliki hubungan langsung antara aktivitas yang dilakukan dengan output yang dihasilkan. Yang kedua itu ada pemberian informasi biaya. Biaya dalam akuntansi sektor publik dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu biaya input, di mana sumber daya yang dikorbankan untuk memberikan pelayanan. Biaya input bisa berupa biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku. Yang kedua itu ada biaya output, di mana biaya yang dikeluarkan untuk mengantarkan produk sehingga sampai ke tangan pelanggan. Pada organisasi sektor publik, output diukur dengan berbagai cara tergantung pada pelayanan yang dihasilkan. Yang ketiga itu ada biaya proses. Biaya proses dapat dipisahkan berdasarkan fungsi organisasi. Biaya diukur dengan mempertimbangkan fungsi organisasi. Nah, yang ketiga itu ada penilaian investasi. Penilaian investasi di sektor publik pada dasarnya lebih rumit dibandingkan dengan di sektor swasta. Teknik-teknik penilaian investasi yang digunakan di sektor swasta berorientasi pada laba, sementara organisasi publik untuk mengukur output yang dihasilkan, sehingga untuk menentukan keuntungan di masa depan dalam pengukuran finansial sulit dilakukan. Penilaian investasi dalam organisasi publik dilakukan dengan menggunakan analisis biaya manfaat. Dalam praktiknya, menentukan biaya sosial dan manfaat sosial dalam suatu satuan moneter, analisis biaya manfaat di sektor publik sulit dilaksanakan. Untuk memudahkan, dapat digunakan analisis efektivitas biaya. Faktor yang harus diperhatikan pada saat penilaian investasi adalah tingkat diskonto, tingkat investasi, tingkat risiko, tingkat ketidakpastian, dan sumber pendanaan untuk investasi yang akan dilakukan. Yang selanjutnya ada penganggaran. Akuntansi manajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif terkait dengan 3 fungsi anggaran, yaitu sebagai alat alokasi sumber daya publik, alat distribusi, dan alat stabilisasi, maka akuntansi manajemen merupakan alat yang vital untuk proses mengalokasikan dan mendistribusikan sumber dana publik secara otomatis, efisien, efektif, adil, dan merata. Anggaran menurut Mardiasmo 2005 adalah penyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, dan penganggaran merupakan proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Akuntansi manajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif terkait dengan 3 fungsi anggaran, yaitu sebagai alat alokasi sumber daya publik, alat distribusi, dan fungsi anggaran dan stabilisasi, maka akuntansi manajemen merupakan alat yang vital untuk proses mengalokasikan dan mendistribusikan sumber dana untuk secara ekonomis, efisien, efektif, adil, dan merata. Untuk mencapai hal tersebut harus didukung dengan manajemen sumber daya manusia yang handal. Jika tidak, akuntansi manajemen tidak akan banyak bermanfaat. Yang selanjutnya itu ada
penentuan biaya pelayanan, dan penentuan tarif pelayanan. Akuntansi manajemen digunakan untuk menentukan berapa biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan tertentu dan berapa tarif yang akan dibebankan kepada pemakai jasa pelayanan publik, termasuk menghitung subsidi yang diberikan. Tuntutan agar pemerintah meningkatkan mutu pelayanan dan keluhan masyarakat akan besarnya biaya pelayanan merupakan suatu indikasi perlunya perbaikan sistem akuntansi manajemen di sektor publik. Masyarakat menghendaki pemerintah memberikan pelayanan yang cepat, berkualitas, dan murah. Pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik harus merespon keluhan, tuntutan, dan keinginan masyarakat tersebut agar kualitas hidup masyarakat menjadi semakin baik dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Yang terakhir itu ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan bagian dari sistem pengendalian. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat efisien dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam tahapan penilaian kinerja, akuntansi manajemen berperan dalam pembuatan indikator kinerja kunci dan satuan ukur untuk masing-masing aktivitas yang dilakukan. Pengendalian manajemen melalui sistem penilaian kinerja dilakukan dengan cara menciptakan mekanisme reward dan punishment sebagai pendorong bagi pencapaian tertinggi. Jadi itu aja materi yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mohon maaf apabila mungkin ada kata-kata yang salah. Saya ucapkan terima kasih dan Salam Santi. Om Santi.